Halo gengs, dimanapun kalian berada apa kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan yang sakit semoga lekas sembuh. Karena pada kesempatan hari ini, saya akan merangkum sekaligus membahas film yang cukup beradrenalin pada masanya. Dan membuat penonton pasti akan menikmati film ini. Di mana film ini dibintangi artis Jepang yang cukup populer di situ si Montok. Oke lah daripada banyak basa-basi di awal, bagi yang suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film diawali di negara Jepang, tepatnya di Gunung Ishikari. Kita diperlihatkan sebuah klan ternama. Dia adalah Putri Kasumi, adik dari pimpinan klan yang harus menggantikan kakaknya yang bernama Hayate, yang telah hilang dan dikabarkan tewas. Kasumi yang tak percaya itu berencana mencari kakaknya meski telah dilarang oleh Hayabusa yang merupakan teman dari kakaknya. Dia khawatir Kasumi akan bernasib sama. Setelah di luar, Kasumi dihadang dengan banyaknya pasukan juga Ayane, yang merupakan kekasih Hayate. Namun hal itu tidak mematahkan niat Kasumi untuk pergi. Dengan skill yang dimilikinya, tentu bukan perkara sulit untuk melewati mereka semua. Pada saat Kasumi melompat dari dinding, di saat itulah dia mendapat undangan turnamen bela diri dari DOE. Kemudian, scene berpindah ke Laut Cina, ada seorang wanita yang bernama Tina yang dihubungi oleh ayahnya untuk segera pergi mengikuti turnamen. Akan tetapi, beberapa bandit mencoba untuk mencuri kapal Tina. Namun, mereka salah sasaran. Ternyata, si Tina ini jago dalam bertarung yang membuat para bandit babak belur dan tidak mendapat undangan turnamen. Sementara di hotel Hong Kong, wanita yang begitu aduhai yang bernama Christy sedang disidak polisi karena diduga telah melakukan pencurian. Di sana, Christy tetap tenang dan berganti pakaian di depan para polisi itu yang membuat para penonton menjadi traveling. Lalu, menghajar para polisi itu dan keluar. Dengan pakaian si kakek yang dia temui di lift, Christy berhasil kabur juga mendapatkan undangan dari turnamen DOE. Setelah kepergian Kasumi dari kuil, Ayane ditugaskan oleh ayahnya untuk membunuh Kasumi karena telah keluar dari klan tanpa izinnya, yang menandakan Kasumi adalah pengkhianat. Singkat cerita, diperlihatkannya wanita bernama Helena, salah satu orang dalam dari turnamen tersebut, di mana turnamen itu adalah turnamen terbesar yang diikuti dari berbagai negara. Para peserta pun kini telah berada di pesawat yang menuju ke tempat turnamen itu diselenggarakan. Dengan hadiah 10 juta dolar, tentu ayah Tina pun ikut dalam ajang turnamennya. Ternyata, bukan hanya mereka. Hayabusa yang khawatir dengan Kasumi, juga kekasih Christy yang bernama Meg juga ikut serta dalam turnamen DOE. Setelahnya, Helena memberi pengumuman bahwa mereka harus singgah di sebuah pulau sebelum matahari terbenam. Dan bagi peserta yang gagal, akan dianggap gugur. Tak lama, Tina, Kasumi, dan Christy mendarat di tepi pantai yang artinya mereka harus sampai di lantai atas dari kuil itu yang menjadi lokasi disebutkan oleh Helena. Dan tentu saja tidak ada lift di sana. Mereka pun mulai memanjat, namun waktu mereka tidak lama lagi yang mengharuskan untuk bekerja sama agar tepat waktu sampai di lokasi, dan di waktu itu Kasumi sekilas melihat Ayane. Setelah sampai, Donovan selaku penyelenggara turnamen itu memberi sambutan kepada peserta yang telah berhasil ke tempatnya. Step yang harus mereka lalui adalah pemeriksaan fisik yang dipantau oleh Weatherby yang terlihat menyukai Helena. Tak lama kemudian, Donovan datang dan dia menyaksikan bagaimana peserta disuntikan robot nano yang dengan itu mereka akan tahu secara spesifik bagaimana pergerakan massa otot dan fungsi metabolisme dari para peserta. Keesokan harinya, para peserta mulai berlatih kemampuan bertarung mereka untuk kemudian melakukan duel di babak pertama dengan lawan yang sudah ditentukan dimanapun dan kapanpun. Lalu pertarungan mereka disaksikan secara langsung oleh orang-orang di luar sana. Untuk sementara di babak pertama, DOE telah mendapatkan beberapa pemenang, yaitu Bayman, Christy,
Helena, Hayabusa, dan Genpu. Sementara itu Kasumi melambungkan kejadian yang lalu di mana ia sedang diculik sekelompok orang. Pada hari itu, Hayate datang melawan para penjahat itu dan dengan skill ninjanya tentu bukan perkara sulit untuk menyelamatkan Kasumi. Lalu, Kasumi melihat Hayate mendapat undangan turnamen DOE dan pada saat itulah kakaknya dikabarkan sudah tiada. Tak lama, Donovan datang menghampiri Kasumi. Rupanya, Donovan mengetahui bahwa ia adalah adik dari Hayate yang telah meninggal di turnamen yang lalu. Menurut Donovan, saat itu Hayate saat berduel dengan Leon. Namun sayangnya, Hayate jatuh dari tebing dan jasadnya belum juga ditemukan. Waktu itu, Hayate berpamitan dengan Kasumi menjadi kali terakhir Kasumi melihat wajah kakaknya yang rela menjadi shinobi demi mengikuti turnamen DOE. Saat ini, Hayabusa memberitahu Kasumi bahwa Ayane ada di sekitar mereka. Hayabusa kini mencoba membujuk Kasumi kembali, namun nampaknya Kasumi tahu bahwa Donovan telah berbohong tentang kematian Hayate. Dan Kasumi ingin tahu apa yang sebenarnya yang telah disembunyikan Donovan di balik hilangnya kakaknya itu. Mendengar hal itu, Hayabusa memutuskan untuk membantu Kasumi. Sementara itu, apa yang terjadi pada Christie di Hong Kong adalah bagian dari rencana Mac untuk membuat Christie diundang oleh turnamen DOE. Namun, bukannya mengincar hadiah 10 juta dolar dari DOE, Mac sebenarnya mengincar uang 100 juta dolar yang tersimpan di suatu berangkas tersembunyi. Mendengar hal itu, Christie langsung membuka pakaian untuk memuaskan cacing si Mac. Di lantai bawah, terlihat si Magri mencoba untuk menggoda Tina yang sedang memamerkan BH 15.000 dapat 3. Kemudian, tak lama berselang di ruangan kendali di mana Donovan meminta Weatherby untuk memasangkan lawan Leon dengan Kasumi. Pada saat itu Kasumi berada di kamar, secara tiba-tiba Ayane menyerang Kasumi. Saat pertarungan berlangsung, Ayane pun kabur ketika melihat Leon datang untuk berduel dengan Kasumi. Awalnya, Kasumi terlihat kewalahan dengan kekuatan fisik si Leon ini. Pertarungan membawa mereka menerobos kamar Christie dan Mac yang sedang adu mekanik. Dengan pukulan yang bertubi-tubi mengenai titik yang fatal, akhirnya Kasumi pun berhasil mengalahkan si Leon. Dan pada saat itulah Kasumi tak percaya Leon mampu mengalahkan Hayate kakaknya. Usai mendapat Kasumi sebagai pemenang, kini Donovan memasangkan Tina dengan ayahnya sebagai lawannya. Keesokan harinya, saat Kasumi melakukan akupuntur terhadap Tina, tiba-tiba ayahnya datang untuk berduel dengannya. Mereka pun berduel di atas rakit di mana mereka terlihat cukup imbang dan pada akhirnya ayahnya itu mencoba mengalah demi anaknya. Scene berganti, di ruang kendali, Weatherby terlihat cemburu melihat kedekatan Mac dan Helena. Pada saat itu juga, Weatherby langsung mengirim Bayman untuk berduel dengan Mac. Mac yang tidak mempunyai skill bela diri pun berhasil menang dikarenakan hoki setahun dipakai sekali. Bayman dikalahkan dengan memalukan cukup dengan sepasang sepatu Mac. Christie juga terlihat cemburu melihat kedekatan Mac dengan Helena. Dia pun mengajak Helena untuk bermain poli bersama Tina dan Kasumi yang disaksikan oleh semua orang. Sebelum itu, Hayabusa meminta agar Kasumi menarik perhatian Donovan. Sementara dirinya akan menyelinap ke lab untuk mencari informasi tentang Hayate. Ketika Hayabusa masuk, dia harus berhadapan dengan puluhan penjaga gedung Donovan. Namun sebelum tiba di sana, Hayabusa malah terjebak di sana. Sementara Kasumi tiba-tiba mendapat shuriken menancap di bolanya. Kasumi yang menyadari itu adalah perbuatan Ayane, dia pun bergegas mencari Ayane sampai ke hutan bambu. Benar saja, Ayane langsung menyerang Kasumi. Di dalam duel ini, Ayane terus saja menyerang Kasumi dengan katananya sampai tali BH Kasumi terputus oleh itu. Namun kita bisa melihat Kasumi lebih unggul meskipun tidak memakai senjata. Dia pun berhasil memukul mundur Ayane dan sempat mengatakan bahwa Hayate masih hidup. Di tempat lain, Weatherby mencoba mendekati Helena yang sedang memperhatikan Mac dan Christie. Sedangkan Mac menjelaskan pada Christie alasan mendekati Helena karena dia mencurigai tato Helena adalah kunci dari berangkas yang dia cari. Maka dari itu, Christie harus melihat tato dari Helena saat berduel nanti. Sementara si Maghrib mencoba menggoda Tina.
Namun Tina menyadari lawannya nanti adalah si Maghrib, langsung memberitahunya dan pergi dari sana. Keesokan harinya, pertarungan Tina dan si Maghrib berlangsung dengan begitu sengit. Sampai-sampai membuat Tina kewalahan dengan serangan darinya. Tina yang mampu bertahan pada akhirnya bisa mengalahkan si Maghrib ini. Kini tiba saat pertarungan Christy dan Helena. Pertarungan keduanya begitu sengit sehingga saling serang dengan waktu yang cukup lama. Christy sempat kena serangan dari Helena saat lengah karena ingin melihat tato Helena. Namun setelah itu, Christy mampu mengalahkan Helena setelah melihat jelas tato miliknya itu. Kini tinggal Tina, Christy, Kasumi, dan Hayabusa yang masuk semifinal. Namun mereka bertiga menyadari Hayabusa telah menghilang, langsung bergegas untuk mencarinya di ruangan lab, di mana Donovan terlihat tengah mengawasi mereka. Mereka pun terus menyusuri setiap ruangan di lab itu, sampai akhirnya mereka menemukan Hayabusa yang tergeletak lemah di sebuah ruangan, dan di saat itulah Donovan mengunci mereka semua di tempat itu. Di sisi lain, Weatherby tengah berusaha menghibur Helena usai dikalahkan Christy. Saat itu Weatherby menceritakan sesuatu pada Helena, di mana sebelum kematian ayahnya, dirinya sempat melihat ayahnya yang bertengkar dengan Donovan dan hendak menutup turnamen DOE karena suatu alasan. Donovan yang menyadari hal itu karena melihat mereka langsung mengarahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang mereka berdua. Mereka pun dikepung dari segala arah. Helena tak punya pilihan lain selain bertarung melawan mereka semua. Pertarungan sengit pun terjadi. Helena yang mempunyai skill bela diri yang cukup kuat pun mampu mengalahkan semua anak buah Donovan. Di ruangan lab Donovan, Tina, Kasumi, Christy, dan Hayabusa telah berhasil dikurung oleh Donovan. Tak lama kemudian, Donovan pun datang dan rupanya ia membuat teknologi di mana robot nano yang disuntikan kepada para peserta merekam gerakan mereka untuk kemudian ditransfer ke kacamata yang dengan sedemikian rupa. Kacamata itu akan merekam semua teknik seni bela diri dari semua petarung. Sementara itu, Weatherby dan Helena berusaha masuk ke lab diikuti oleh Max secara diam-diam. Weatherby dan Helena langsung menuju ruang monitor dan Weatherby langsung melakukan coding untuk mengeluarkan mereka semua dari dalam kapsul. Kembali pada Donovan yang ternyata menyandar Hayate selama ini untuk bertarung dengannya menggunakan kacamata buatannya. Dengan rekam kemampuan para peserta di kacamatanya, Donovan pun mulai bertarung dengan Hayate. Di awal pertarungan, Donovan sempat kewalahan karena merekam teknik bertarung Hayate. Namun setelah itu, Donovan berhasil memprediksi gerakan Hayate dan berhasil mengalahkannya. Dan di saat itulah, Hayate terlempar jatuh ke bawah kuil. Beruntung, ia diselamatkan oleh Ayane. Rupanya, pertandingan Donovan dan Hayate disaksikan oleh calon pembeli data rekam teknik bela diri para peserta kacamata Donovan. Donovan saat itu juga mengirimkan data pada calon pembeli yang berusaha dihentikan oleh Weatherby dari ruangan kendali, di mana setelah itu ia langsung melapor ke pihak CIA. Di tempat lain, Max telah berhasil menemukan dan membuka berangkas dengan kode yang ia dapatkan dari tato milik Helena, di mana tak lama Bayman menyusul untuk mengamankan uang atas perintah Donovan. Saat ini Donovan tengah menuju ruangan Weatherby dan untuk mengulur waktu Helena pun pergi menghadapi Donovan. Selang beberapa waktu, Helena berhasil dikalahkan dan Donovan mengambil rekam proyeknya lalu mengaktifkan peledak di tempat itu. Bersama Bayman, Donovan pun mulai melarikan diri. Beruntung, di waktu bersamaan Weatherby sempat mengeluarkan Tina, Christy, Hayabusa, dan Kasumi dari dalam kapsul. Mereka pun bekerja sama untuk menghadapi Bayman dan juga Donovan. Berkat kacamata yang dikenakan Donovan, skill bertarungnya mampu mengimbangi mereka semua. Sementara itu, Hayabusa juga sedikit kesulitan melawan Bayman dan juga Weatherby juga gagal menonaktifkan peledak itu. Kembali pada Donovan yang nyaris membuat Kasumi dan Tina terjatuh, namun berhasil diselamatkan oleh Ayane dan Hayate. Saat ini, Donovan tengah kehilangan kacamatanya
dan berhasil dilumpuhkan berkat kerjasama Hayate dan Kasumi. Tak jauh dari sana, Hayabusa mendapat bantuan dari Meg dan juga Weatherby. Mereka langsung meninggalkan tempat itu tepat saat bom mulai meledak. Beberapa saat kemudian, saat Tina terombang-ambing di lautan, ia berhasil merebut kapal para bandit dan menyelamatkan semua teman-temannya. Well, it was either me or the money. Film diakhiri menampilkan Tina Kasumi Christy Helena Ayane di kampung halaman Kasumi dan hendak melawan prajurit klannya, dan film pun tamat.